Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah ketiga titik B. Hari ini kita memasuki saat yang sama. Tapi sebenarnya ya kita hari ini memasuki malam, tapi ada yang memberi tanggal hari ini sudah memasuki 1 Ramadan, ada yang belum. Apapun, mudah-mudahan kita dalam semangat menyambut bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan judulnya hari ini adalah yang tertera di gambar titik B. Kita akan berpetualang dalam waktu yang panjang dari Nabi ke Ibnu Arabi. Ya ini. Jadi dari Nabi dan Ibnu Arabi. Dari Nabi kita di sini ketika titik B itu belum ada. Ketika ini titik B belum ada, dan Ibnu Arabi ketika B itu sudah bertitik. Ya. Kita sebelum masuk ke bahasan, karena supaya kita ada keterhubungan dengan sebelumnya, adalah perlu kita bahas berkaitan dengan tema yang kemarin. Jadi ada 2 hal yang sempat terpikir ya. 3 hal mungkin. 3 hal mengapa kemudian kita itu beranggapan bahwa yang namanya tauhid itu adalah tauhid standar itu adalah memikirkan Tuhan. Tauhid standar itu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita kemarin intinya kan di sini ya. Yang pertama, ini yang dimaksud standar itu apa? Yang dimaksud standar itu apa? Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau Ustadz Abdul Wahab Ahmad itu, yang dimaksud standar itu adalah yang mayoritas atau sering disebut sebagai sawadul a'dzam. Jadi golongan yang lebih besar. Ini pikirannya. Jadi yang dimaksud dengan standar itu berarti adalah yang berlaku paling umum atau kita sebut sebagai arus utama, mayoritas. Ini pikiran mungkin yang pertama, ini dugaan saya. Jadi yang dimaksud standar itu standar secara sosiologis. Yang kedua, di balik tauhid standar yang berkembang itu pola pikir yang menganggap bahwa memikirkan Allah, jadi tafakur fillah, itu dianggap sebagai ma'rifatullah. Ini padahal kita tahu ya, kemudian yang disebut yang paling utama di dalam agama itu adalah ma'rifatullah. Maka memikirkan Tuhan itu justru menjadi hal yang terpenting dalam wacana keberagamaan. Ini yang mungkin ada di dalam benak yang menganggap bahwa tauhid ya berarti ma'rifatullah. Ma'rifatullah, supaya mengenal Allah itu berarti memikirkan Allah. Walaupun itu tidak mungkin orang kemudian secara terus terang mengatakan bahwa ma'rifatullah itu tafakur memikirkan Allah, karena ini sudah sangat jelas dalam nas. Oke, sebelum nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga, kita menganggap bahwa kalau kita memikirkan selain Allah, memikirkan khairillah ya. Jadi memikirkan selain Allah, kita bisa menganggap khair atau siwahu. Memikirkan selain Allah itu berarti adalah syirik.
Ini ada yang beranggapan kalau memikir tauhid itu memikir selain Allah, berarti itu syirik. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini yang dugaan saya, kenapa kemudian tauhid standar itu justru tauhid yang menganggap bahwa memikirkan Allah itu adalah yang benar ya. Ini tauhid standar itu ada 3 hal ini. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu di sini. Tentu ini justru sangat berbahaya kalau kemudian kita pola pikir ini tuh justru sangat berbahaya kalau ini tuh sebagai pola pikir mayoritas. Bahwa memikirkan Allah itu berarti ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu berarti memikirkan Allah. Dan kalau memikirkan selain Allah itu adalah syirik, ini sangat berbahaya sekali. Ini kemudian kalau menjadi pola pikir mayoritas. Kita bisa membantah kita patahkan di sini ya, bahwa standar itu sebenarnya di dalam beragama itu standar bukan masalah mayoritas atau tidak mayoritas. Standar itu adalah kesesuaian dengan tauhid standar ya, berarti kesesuaian dengan standar tauhid yaitu Al-Qur'an. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kita bisa ini di surat Al-An'am ayat 112 kalau nggak salah. Kalau ada yang Al-Quran bisa dicek langsung, Al-Quran ayat 112. Kita tidak akan menanggapi ini, karena gini sudah sangat jelas lah. Kita belum tentu yang kemudian sebagian besar itu berarti yang benar. Sebagian besar itu benar ya kalau sebagian besar itu sesuai dengan standar. Kita akan mempertanyakan 2 hal ini. Kita akan mempertanyakan 2 hal ini berkaitan dengan pola pikir yang ada di dalam masyarakat. Ini jujur sangat berbahaya kalau pola pikir ini adalah ada di dalam bawah sadar. Ada di dalam bawah sadar. Apa yang ada di bawah sadar itu berarti ada di fondasi berpikir. Ini jujur sangat berbahaya. Kalau ini ada di bawah sadar kita, berarti fondasi nalar kita, fondasi tauhid kita itu sudah kacau sejak dasarnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengangkat ini ke permukaan, kita perlu lebih tenang dalam berpikir. Sahabat Itikba dimanapun Anda berada, jadi kita tadi ya di sini kita sebelum ini ya, tadi berkaitan dengan Al-An'am, tadi kita coba kita renungi dulu di sini, hati-hati di sini. Jadi tidak ada alasan kita itu sekedar hanya ikut-ikutan golongan mayoritas, kalau golongan mayoritas itu tidak sesuai dengan standar. Di sini di surat Al-An'am ayat 112 bisa dicek, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzon wa inhum illa yahrusun. Jika kamu mengikuti apa yang sebagian besar penghuni bumi, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Ini bentuknya bentuk kalimat khobar, kalimat berita. Bukan kalimat larangan. Bukan kalimat jangan kamu mengikuti sebagian besar. Jadi kalimatnya kalimat khobar, kalimat berita. Bukan kalimat insya. Insya itu kalimat yang belum bisa ditentukan benar salahnya. Tapi kalau khobar, kalimat khobar ini bisa ditentukan benar salahnya. Benar atau salah. Artinya, kalau kemudian artinya khobar ini justru lebih kuat daripada perintah. Karena kalau khobar ini salah, berarti kita menganggap bahwa Allah itu salah. Makanya di dalam ilmu balaghah itu menganggap bahwa khobar ini bisa lebih kuat daripada bentuknya insya. Insya itu belum bisa ditentukan benar salahnya. Jadi kalau istilahnya ini sudah jadi proposisi ya, sudah jadi bisa ditentukan kandungan benar salahnya. Ini mudah-mudahan tambahan motivasi kita untuk membongkar pola pikir masyarakat, pola pikir arus utama. Oke? Kalau kita sudah sepakat di sini, kita akan masuk untuk membongkar berkaitan 2 hal ini. Sekali lagi saya ulangi lagi, ini pola pikir yang berkembang mungkin di masyarakat itu pertama menganggap bahwa
Ya benar, ma'rifatullah itu adalah hal yang paling utama di dalam beragama. Tapi pertanyaannya, apakah itu ma'rifatullah itu, apakah itu hanya bungkus yang sama dari bungkus yang beda dari sesuatu yang sama? Apakah ma'rifatullah itu hanya bungkus dari tafakur fillah, memikirkan Gusti Allah? Itu yang pertama. Ini kalau nggak diberesin ya kita nanti ma'rifatullah, tapi sebenarnya yang kita lakukan juga tidak ada bedanya dengan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pola pikir yang ada ketika kita memikirkan selain Allah itu dianggapnya syirik. Oke, untuk bisa sampai kita membedah ini, mari kita menggunakan standar tauhid yaitu Al-Qur'an. Cuma kita tahu yang namanya Al-Qur'an itu sebenarnya kan bukan yang tertulis itu. Itu namanya mushaf. Ya, namanya Al-Qur'an itu bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah yang ada di dalam dada, yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Ada ilmu dari Allah, ya berarti itu Al-Qur'an. Jadi sekarang kita terima Al-Qur'an sebagai standar. Sekarang bagaimana membaca Al-Qur'an? Kita lihat ini Al-Qur'an. Kalau kita disebut kalau Al-Qur'an itu adalah mushafnya, ya kita anggap ini mushaf Al-Qur'an. Supaya bisa membunyikan Al-Qur'an, kita harus membacanya. Ingat, Al-Qur'an itu kan pada dasarnya itu adalah sistem pesan. Kalau kita yakin bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah yang Maha Tunggal, tentu Al-Qur'an ini pesannya itu konsisten. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jika Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka akan banyak ketidakkonsistenan, akan banyak kontradiksi di dalamnya. Sekarang detail operasionalnya gimana? Ini kita akan memperjelas untuk bagaimana membaca Al-Qur'an. Kita menggunakan pola pikir sederhana tentang konsistensi. Kita konsistensi simbol. Kita akan sedikit menggunakan pola pikir matematika, sistem persamaan linear. Ya, ini Ustaz tadi belajar dikit matematika, nggak apa-apa ya Ustaz. Sistem persamaan linear, kita lihat di sini. 2A ditambah B misalnya sama dengan 5. A min B sama dengan 1. Ini kalau dianggap sebagai sistem, sebagai satu kesatuan yang di dalamnya tidak ada kontradiksi, maka nilai A di sini dengan A di sini itu sama. B di sini dengan B di sini itu sama. Ini kalau sistem ini adalah sistem yang konsisten. Jadi kalau kita ditak-atik sedikit, ini ketemu hanya berapa ini Bung Sandi? Hanya 2. Hanya 2. B-nya 1. 1. Jadi A di sini ini nilainya 2. A di sini juga nilainya 2. B di sini nilainya 1, di sini juga nilai 1. Ini nama sistem yang konsisten. Kita nggak peduli ini pakai A, pakai X, pakai Y atau Z, tapi yang penting itu kalau ini sebagai sistem yang konsisten, berarti maknanya sama. Makna A di sini, makna A di sini itu sama. Ini pola pikir kalau kita membaca simbol sebagai satu sistem. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau nggak salah ini surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 82. Nah, ini saya coba cek apa yang pernah muncul di pikiran ya. Coba bisa dicek di Al-Qur'an. An-Nisa ayat 82. Ini pola pikir apapun kalau kita membaca sebagai sistem simbol, intinya itu yang penting adalah konsistensi. Simbol itu bebas-bebas saja. Yang penting adalah konsistensi penggunaannya. Oke. Sekarang kita anggap yang tafakur Allah itu sebagai sesuatu yang benar dulu lah, atau yang bukan benar atau kita layak kita pertimbangkan. Coba kita lihat akan di Al-Qur'an berdasarkan pola pikir ini, kita akan tahu apakah anggapan bahwa tauhid itu memikirkan Al-Qur'an itu
sesuatu yang tepat sesuai dengan standar atau tidak. Mari kita lihat pola pikirnya. Kita kemarin sudah membahas, kita akan pertajam di sini karena ini akan mengantar dari pembahasan berikutnya. Kita lihat pola pikir berikutnya untuk membayangkan tadi, berarti yang kita pikirkan tadi itu punya dua dimensi. Dimensi pertama adalah Allah dan selain Allah. Dimensi pertama itu adalah ya Allah dan selain Allah. Yang dimensi yang kedua, dimensi pertama adalah berpikir dan berzikir ya. Nah, dimensi pertama adalah zikir dan fikir. Kita lihat yang berkaitan dengan fikir itu adalah zikir. Dzakaro yadhkuru. Ya, zikir, kemudian ada fikir. Kita akan di sini. Kemudian di dimensi yang lain itu berkaitan dengan Allah dan selain Allah. Kita anggap ini sebagai simbol diri Allah dan selain Allah. Selain Allah itu di Al-Quran itu kemarin kita sudah bahas, ini berkaitan dengan tanda. Selain Allah itu adalah tanda. Selain Allah itu juga nikmat. Alaun atau nikmatun. Nah, kita akan menggunakan lebih lanjut berkaitan tentang konsistensi penggunaan simbol, penggunaan suatu kata, zikir dan fikir. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini semakin mudah di era sekarang ya. Ketika kita begitu mudah menggunakan menemukan suatu kata. Dengan bantuan software kita bisa melacak suatu kata ini ada di mana saja. Kita akan meriksa kata yang berkaitan dengan zikir, ini semuanya, ini kalau semuanya berkaitan dengan Allah, itu berkaitan dengan zikir itu di sini ada. Jadi zikir itu ketika kita perintah berkaitan dengan zikir, baik itu perintahnya itu berupa perintah ataupun berupa khobar, ya, berupa berita, itu Allah itu selalu disandingkan dengan aktivitas kita untuk berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu yang salah satu yang sangat populer berkaitan dengan zikir. Dan juga berkaitan dengan nikmat. Itu juga ada. Kita bayangin Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat. Sistem simbol ini kan simbol zikir ini kan, nah, variabel inilah, kalau kita belum tahu maknanya kita anggap ini variabel. Ada 6.236 ayat dan ini tidak sekaligus diturunkan, tapi dalam waktu 22 tahun lebih. Jadi di Madinah, di Mekah itu 12 tahun lebih, kemudian di Madinah itu 10 tahun kurang. Atau 10 tahun ya, sekitar ini. Yang jelas ini sekitar 22 tahun. 22 tahun. Dalam 22 tahun Al-Qur'an itu bisa konsisten penggunaannya. Dan ini konsistensi ini akan semakin mudah kalau kita menggunakan software ya. Saya melacaknya ini dengan software. Fikir berkaitan dengan Allah, dengan Allah tidak ada satupun yang kemudian berkaitan dengan memikirkan Allah, tidak ada satupun. Yang ada fikir itu berkaitan dengan ayat. Inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Jadi ada di sini. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi ini sangat jelas ya, sangat jelas tidak ada satupun dari 6.236 ayat yang memerintahkan kita atau mengarahkan perhatian kita agar memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi aneh justru menjadi kontradiksi, jadi masalah. Kenapa yang seperti ini tuh jadi arus utama? Jadi sawadul a'dzam ya, kalau bahasanya jadi mayoritas. Ini masalahnya di sini. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran secara keseluruhan ini kok bisa menjadi pola pikir mayoritas. Sawadul a'dzam. A'dzam itu berarti azim besar, a'dzam itu lebih besar. Ini yang pertanyaannya, ini ada apa di sini? Sahabat titik Ba,
dimanapun Anda berada, ini sesuatu yang perlu ini ya, yang perlu disosialisasikan ini. Jadi yang apalagi ini kan berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu fondasinya. Tapi kenapa kemudian fondasi ini aneh? Kalaupun kita memikirkan kewarasan lah, kita memikirkan tauhid itu berkaitan yang penting masuk surga, berarti sesuai dengan Al-Quran. Ini justru memikirkan Allah itu tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan yang ada secara lugas di dalam hadis itu adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang nikmat Allah, jangan berpikir tentang Allah. Tapi ini yang perlu ini ya, ini jadi pertanyaan besar. Makanya ini juga yang bahkan sampai sekelas tadi ya, Dr. Abdul Wahab Ahmad itu yang pakar akidah, dokter spesialis akidah dan rujukan akidah yang paling ini ya, yang paling rajin posting tentang akidah di dunia maya, itu menganggap bahwa memikirkan selain Allah itu bukan tauhid standar. Ini lebih berat lagi itu justru karena ini nggak pernah jadi konflik, tidak pernah jadi polemik. Ini justru aneh. Tidak pernah menjadi polemik. Paling nggak sepanjang ini ya, sepanjang pengamatan saya, setahu saya ini nggak pernah ada polemik. Padahal ini sesuatu yang sangat dasar. Kok tidak menjadi sampai tidak menjadi polemik? Kalau tidak menjadi polemik, berarti ini sudah menjadi budaya, sudah melekat, mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, berarti sudah menjadi seperti tidak disadari lagi, sudah spontan, sudah seperti kita bernafas. Ini berarti sudah masuk bawah sadar. Kalau bawah sadar, berarti sekali lagi ini berarti pola pikir yang fundamental, bawah sadar di sini. Ini yang kita bahas dari 2 kajian yang lalu. Ini bagaimana caranya supaya jadi polemik ya. Paling nggak disadari ada sesuatu yang nggak beres. Kalau kemudian yang agak aneh ini kan ketika ribut masalah hal-hal yang sepele ya, masalah niat, sholat, hal-hal itu kan sebenarnya ya itu penting, tapi nggak sepenting ini. Ini kan sangat dasar, sangat usuliyah. Tapi kok bisa secara kompak itu kemudian memikirkan Allah itu sesuatu yang biasa. Walaupun tidak ada yang mengatakan secara ini ya, secara jelas bahwa mari kita memikirkan Allah, tidak ada seperti itu. Yang ada itu adalah perintah kita untuk ma'rifatullah. Pertanyaannya, apakah ma'rifatullah itu memikirkan Allah? Itu pertanyaan besar. Apakah ma'rifatullah itu memikirkan Allah? Ini yang justru sangat berbahaya kalau kemudian ma'rifatullah itu di sini. Ini sangat bahayanya bukan masalah masuk neraka atau tidak ya. Tapi yang jelas ini adalah mengganggu kewarasan. Mari kita bahas lebih lanjut. Ini masalah besar yang pengen saya bagi ke teman-teman. Apakah ma'rifatullah itu justru memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, ini hasil dari pertemuan kita 2 pertemuan sebelumnya. Sekarang mari kita masuk lebih lanjut untuk membahas keanehan ini. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk, kita perkuat dulu pola pikirnya sebagai pengantar untuk bisa memahami perbedaan antara tadzakur dan tafakur. Ini kemarin Ustaz tadi sharing wawancara dengan Syekh Yusri ya, kalau nggak salah. Syekh Yusri dari Mesir, seorang mursyid thariqah, juga seorang dokter bedah. Jadi al-farqu, kalau nggak salah kemarin ya, al-farqu baina tadzakuri wa tafakuri, perbedaan antara tadzakur, berzikir, dan tafakur. Nah, ini sangat ditunggu nih bahasa dari Ustaz tadi di sini. Nah,
Ini nanti bagi Ustaz tadi, tapi ini yang sebelum kita masuk ke sini tentang berpikir itu apa, berzikir itu apa, supaya kita jangan sampai terperangkap penginnya ma'rifatullah, tapi ini hanya bungkus. Yang terjadi ini bungkusnya ini bungkus, tapi isinya adalah tafakkaru fillah, tafakkur fillah. Ini hati-hati ketika jangan sampai kita terjebak di sini. Ini hanya bungkus tapi isinya ini. Ini yang berbahaya di sini. Sebelum kita ke sini, kita pola pikir sekali lagi saya perkuatkan, kita berpikir matematis. Berpikir matematis itu kita berpikir dari sesuatu yang sangat jelas. Yang sangat jelas kita terima dulu. Kita akan membahas ini, kita mengembangkan dua postulat istilahnya. Jadi kalau postulat atau kita untuk berangkat berpikir, yang pertama bahwa yang namanya Tuhan, di postulat pertama, Tuhan adalah pencipta dan tidak mungkin diciptakan. Coba kita disepakati kalau itu dulu, tidak mungkin diciptakan. Tuhan adalah pencipta dan tidak mungkin diciptakan. Kita harus diterima dulu. Apakah bisa diterima ini? Coba kita pahami dulu. Untuk sebagai postulat ya, panduan kita bernalar, kita diterima dulu. Ya, kita aksioma lah, aksiomatik. Namanya Tuhan itu pencipta. Pencipta nggak mungkin diciptakan, atau dalam bahasa pesantrennya, Tuhan itu adalah wajibul wujud, keniscayaan wujud. Jadi kita nggak mungkin membayangkan Tuhan itu diciptakan. Kita tidak mungkin bisa membayangkan bahwa Tuhan itu diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, penciptaan itu kita sebagai diri kita sendiri ya, penciptaan manusia itu dimulai dengan penciptaan di pikiran. Atau dalam bahasanya Ibnu Khaldun, itu penciptaan ada dua, penciptaan di pikiran dan penciptaan di alam fisik. Ini bahasanya Ibnu Khaldun, tapi yang kemudian digunakan oleh Stephen Covey. Penciptaan itu dua kali. Ya. Yang pertama adalah di pikiran, dengan ucapan misalnya, kalau kita kan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau kita belajar bagaimana Allah menciptakan, pertama dengan ayaqula lahu, dengan diciptakan di pikiran Tuhan lah kalau ini ya, atau bersifat matematis, di matematika dulu, di pikiran dulu, baru kemudian diciptakan di realitas fisik. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dua kali, diciptakan di pikiran dan baru kemudian setelah itu diciptakan secara fisik. Coba kita akan menggunakan dua postulat ini untuk lebih jelas berkaitan dengan memikirkan Allah, kenapa dilarang dan kenapa ini tuh biang kegendengan, ketidakwarasan, dan juga biang ketidakpekaan. Jadi memikirkan Allah ini adalah fondasi tafakur fillah ya. Fondasi ketidakwarasan dan ketidakpekaan. Jadi bertauhid malah tidak peka dengan lingkungan. Nah ini karena menganggap bertauhid itu memikirkan Allah. Oke, kita perjelas ini. Sekarang mari kita akan lihat lebih jelas berkaitan dengan mengapa ini mustahil memikirkan Allah, memikirkan Tuhan. Mustahil memikirkan Tuhan. Dan ini ternyata di Al-Quran, tadi kita secara global kan. Kita secara global berkaitan dengan tadi, ketika kita menggunakan matrik tadi. Matrik 2x2 ya. Kita secara global tadi berkaitan dengan matrik 2x2 yang tadi. Sekarang kita coba, ada nggak yang secara spesifik melarang kita itu memikirkan Allah secara spesifik? Di situ kita bisa dinyatakan di pertama berkaitan dengan
bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Yang kedua, Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun. Nah, yakun ini jazm, yakun lahu kufuwan ahad. Ini menjelaskan tentang berpikir dan tidak berpikir. Kalau kita memahami kalimat ini, kita akan membahas apa itu berpikir dan apa itu batasnya, ya, batasnya berpikir atau enggak itu di sini. Kita akan bahas yang pertama. Laisa kamislihi syai'un. Kenapa kita dilarang memikirkan Allah? Ya karena kita sebenarnya tidak mungkin memikirkan Tuhan. Yang bisa kita pikirkan itu adalah sesuatu yang memiliki semisal. Kalau kita bisa memisalkan, berarti kita bisa memikirkan, ada keserupaan. Kita ambil contoh misalnya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, kita nggak bisa menangkap, secara indrawi kita nggak bisa menangkap. Tapi kita bisa memisalkan, ini sebagai misal ini sebenarnya sesuatu yang majhul, yang tidak kita ketahui. Tapi kita bisa memisalkan dengan sesuatu yang kita ketahui sehari-hari, yaitu gelombang tali. Jadi berpikir itu dengan memiliki yang semisal, maka dari sesuatu yang kita ketahui kita bisa menemukan sesuatu yang kita tidak tahu, mengungkap yang tadinya kita tidak tahu, tadinya yang sudah tahu ini maklum, ini berarti yang the noun yang diketahui yaitu gelombang tali, kita bisa tahu yang namanya gelombang elektromagnetik. Ini the unknown. Jadi berpikir itu seperti itu. Karena ini bisa dimisalkan. Allah itu tidak laisa kamislihi syai'un, tidak ada misal apapun. Jadi kalau kita kemudian dibayangkan di pikiran kita ada Tuhan seperti apa, itu pasti bukan Tuhan. Berarti apapun yang bisa diciptakan di dalam pikiran kita itu pasti bukan Sang Pencipta. Apapun yang bisa diciptakan di pikiran kita berarti adalah apapun yang bisa diciptakan di pikiran kita. Apapun yang diciptakan di pikiran kita adalah ciptaan, berarti bukan Tuhan. Yang kedua yang nggak mungkin dipikir lagi. Kalau ini kamislihi syai'un ini ya lebih kualitatif. Sekarang kufuwan, tidak ada yang setara. Kalau ini adalah tadi apa? Semisal. Ini berpikir analogis. Ya, berpikir analogis. Kita nggak bisa juga berpikir kufuwan. Yang setara, ini setara. Contohnya yang setara apa? Contohnya setara kita lihat di sini misalnya luas sama dengan misalkan luas persegi. Ini panjang, ini lebar. Luas itu setara dengan panjang kali lebar. Ini bukan berarti sama, tapi setara sebenarnya kayak. Atau kalau di akuntansi, kemudian namanya aktiva itu setara dengan pasiva. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa, tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil bisa dipikirkan. Jadi ajakan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala itu ajakan untuk gendeng, untuk tidak waras. Ini saya dulu waktu kecil sering dengar ada cerita orang belajar tauhid itu sampai stres, jadi memikirkan Gusti Allah. Jadi ajakan untuk stres. Yang kedua karena kemudian perhatian kita tertuju memikirkan Allah, akhirnya kemudian kita tidak peka pada selain Allah. Energinya sudah ke sana. Ini ketidakwarasan. Yang menjadi masalah sekali lagi, ini adalah ketidakwarasan massal, masif. Sahabat, ketika dimanapun Anda berada, jadi ini yang berkaitan dengan berpikir. Kita akan lanjut lebih jauh ya. Kalau kita nanti bisa ada tempat secara khusus yang bisa kita lakukan dengan pikiran kita ini adalah membunuh Tuhan-Tuhan yang ada di pikiran kita yang bukan Tuhan.
Ini yang diperagakan oleh Nabi Ibrahim. Oh, falamma janna ketika kemudian telah gelap, kemudian muncul kaukaba. Ini adalah Tuhan. Kemudian setelah dicek, oh masa ini Tuhan kemudian menghilang. Yang bisa kita lakukan dengan pikiran kita, yang bisa dipikirkan itu pasti bukan Tuhan. Yang bisa diciptakan oleh pikiran pasti bukan Sang Pencipta. Yang bisa diciptakan dalam pikiran ya pasti bukan Al-Khaliq, pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Al-Khaliq. Ini sudah sangat jelas. Makanya orang yang kemudian memikirkan Tuhan itu berarti dia itu mendolimi diri sendiri, merusak nalarnya sendiri, nggak waras. Sahabat, titik Pak, dimanapun Anda berada, terus apa yang bisa kita lakukan terhadap Allah itu terus bagaimana? Ya kita lagi kalau kita kemudian kita lihat ke Al-Quran, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berzikir, bukan berpikir. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi di sini, itu adalah yadhkuruna alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini yang dilakukan kepada Allah adalah yadhkuruna, berzikir. Ini yang betul, bukan yatafakkaruna. Bukan yang ini. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah, pertanyaannya sekali lagi, ini bedanya apa antara berpikir dan berzikir? Ya, silakan diminum dulu. Minuman. Kopi hangat. Distingo ergo cogito. Ya, jadi kita akan membedakan antara berpikir dan berpikir. Sahabat, titik Pak, dimanapun Anda berada, kita akan membahas perbedaan antara berpikir dan berzikir. Kita akan coba menghubungkan dengan ayat yang lain. Kita akan menghubungkan yang pertama tadi yang kita barusan disebut. Ini adalah surat Alladzina yadhkuruna, surat Ali Imran ya. Ya, 191. Ali Imran surat ketiga ayat 191. Bisa dicek di mushaf. Dan ini kemudian kita hubungkan dengan ayat yang lain. Kita akan menjelaskannya dengan cerita, karena cerita itu lebih manusiawi, yaitu cerita berkaitan dengan pengangkatan khalifah di muka bumi. Jadi kita bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 30, ini di sini ya 30 sampai 33. Kita akan coba memahami perbedaan antara berpikir dan berzikir dengan Al-Baqarah. Saya baca lagi di Ali Imran. Ini sahabat bisa dicek ya di Al-Qur'annya, bisa dicek di Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana faqina adzabannar. Ya. Bisa dicek tadi di situ ya. Sekarang kita akan kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, bisa dicek di surat Al-Baqarah, bisa dicek. Jadi di Ali Imran ini ada dua aktivitas.
ada dua aktivitas, ada dua fiil. Nah, di surat Al-Baqarah ini ada dua pelaku. Ada dua pelaku yang dikenalkan oleh Allah, yaitu malaikat dan Adam dan manusia. Kita lihat di sini Adam mewakili manusia, kita simbol dari manusia. Jadi di sini ada dua fa'il, dua pelaku. Ini ada dua fi'il, ini dua fa'il, pelaku, objek, subjek pekerjaan, ini fa'il. Ini coba direnungi dulu sambil buka Al-Quran, izin ke belakang dulu. Ya, sudah dicek di Al-Quran. Mudah-mudahan sudah ngecek semua ya di Al-Quran. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat penting ya. Dan ini perlu digarisbawahi mudah-mudahan untuk mengawali Ramadan. Ini banyak pakar ya, banyak orang yang mengkaji Al-Quran, terutama orang-orang orientalis ya, itu menganggap Al-Quran itu berantakan. Susunan kalimatnya itu berantakan. Dan ya, jadi orang membandingkan dengan misalnya undang-undang itu kan jelas, ada paragrafnya, ada apa sini. Al-Quran itu berantakan. Itu wajar kalau membandingkannya dengan buatan manusia, undang-undang. Tapi Al-Quran itu kelihatannya berantakan, itu justru strukturnya itu adalah seperti struktur otak manusia. Itu yang saya pahami ya, di Al-Quran itu seperti struktur otak manusia. Struktur bintang juga bisa, bintang di alam semesta. Bintang, ya, bintang pun sekarang ada yang menganggap bintang galaksi, klaster galaksi juga sama. Ya. Kan ada ukurannya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Yes. Makanya sekarang ada yang menganggap bahwa jagat raya itu otak raksasa. Jadi seolah-olah berantakan, tapi sebenarnya itu menunjukkan itulah struktur yang terbaik. Bagaimana otak itu bekerja? Salah satu otak bekerja itu dengan menghubung-hubungkan. Ada sel otak, ini namanya neuron. Ini neuron, sel otak kemudian berhubungan terjadi sinapsis, maka kita mendapatkan makna baru. Ini pola pikir ini coba kita akan diterapkan pada contoh di sini. Kita akan menggabungkan dua hal baru, seperti kerja otak itu kan kita menghubungkan. Jadi yang namanya berpikir itu kan menghubungkan dua hal untuk menemukan yang ketiga. Di sini sekali lagi di sini di surat Ali Imran kita mendapat dua fiil yaitu yazkuruna mengingat dan yatafakkarun, dua fiil.
Kemudian berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 30, kita mendapat dua fa'il, dua pelaku, yaitu malaikat dan Adam. Mari kita perjelas dengan matematika. Kita berarti di sini ada dua dimensi. Dimensi yang pertama ada dimensi fa'il. Kita akan menjadikan nama baris. Di sini berarti fa'il itu ada malaikat di sini. Ada malaikat, dan kemudian ada Adam. Ini dimensi fa'il ya. Kita di sini adalah fa'ilnya. Kita akan di sini akan memahami beda antara berpikir dan berzikir. Kemudian ini ya, kita di sini ada dua dimensi yang lain, yang dimensi fi'il. Ya, tadi kan ini fa'il ini, ya fi'il yaitu yadkurun. Yadkuruna, berzikir, mengingat, dan yatafakkaruna. Ya, sahabat-sahabat bisa dicek di sini ya. Sekarang kita akan lihat di sini. Aktivitas apa yang dimiliki oleh malaikat? Kita lihat di sini, kita bisa melihat malaikat itu ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan malaikat kaget karena programnya nggak siap. Kemudian malaikat salah satu protesnya kan di sini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau menciptakan orang yang makhluk yang membuat kerusakan dan suka bunuh-bunuhan? Padahal kami wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak. Padahal kami itu bertasbih mensucikan dirimu. Padahal kami itu selalu berzikir. Intinya seperti itu. Malaikat itu aktivitasnya adalah berzikir. Tidak ada di Al-Quran yang menyebutkan bahwa malaikat itu berpikir. Tidak ada yang menyebutkan malaikat itu berpikir. Makanya malaikat itu adalah hamba Allah. Tapi malaikat itu bukan khalifatullah fil ard. Tidak ada keterangan di Al-Quran bahwa malaikat itu khalifatullah, nggak ada. Yatafakkaruna, malaikat tidak melakukan aktivitas itu. Yang dilakukan malaikat adalah wa nahnu nuqaddisu. Jadi tadi kan kita wa idz qala, kan mulai dari awal ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi aktivitas malaikat itu bertasbih dan bertakdis. Intinya mensucikan Allah. Tapi apa yang dilakukan malaikat? Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam itu boleh dikatakan Nabi Adam ini berarti penghulunya ulul albab. Penghulunya ulul albab. Nabi Adam ini adalah contoh ulul albab. Aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Adam, kita nggak menyebut di situ di surat Al-Baqarah ini tidak disebutkan Nabi Adam itu sebagai yang berzikir karena itu bukan keunggulannya. Keunggulan Nabi Adam terhadap malaikat itu justru adalah aktivitas ambihum bi asmaihim, sebutlah nama-nama. Menyebutkan nama-nama, menyandi, memberikan nama-nama itu adalah tanda aktivitas yang khas manusia. Ambihum bi asmaihim itu aktivitas berpikir yang serius itu kalau kita menandai, memberi nama. Nanti kita akan dijelaskan. Jadi yang ada di Nabi Adam dijelaskan itu adalah berpikir, bahkan lebih spesifik di sini berpikirnya adalah ambihum bi asmaihim, sebutlah nama-nama. Sebutlah nama-nama. Ini adalah aktivitas berpikir dan ini adalah kunci untuk menjadi pengelola bumi. Jadi di sini lebih di sini ambihum bi asmaihim. Ini saya dulu sempat recording in progress. Ini ya di PCNU Kota Tegal. Ini kemudian yang dimaksud ambihum bi asmaihim itu apa? Ini karena yang satunya itu dokter dan seorang kiai. Ambihum bi asmaihim itu menyebutnya bahwa sebutlah nama-nama Asmaul Husna. Nah ini sebenarnya tidak beralasan.
Karena di sini ambihum bi asmaihim, nama-nama mereka. Makanya kalau kita cek di tafsir, ini ya nama-nama makhluk. Bahkan ada yang mengatakan termasuk yang keluar dari angin yang keluar dari belakang itu namanya apa? Kentut ya. Intinya Adam itu dikasih nama untuk kemampuan untuk melakukan pemberian nama-nama atau ambihum bi asmaihim kalau dalam bahasanya seorang programmer itu adalah kemampuan melakukan encoding. Ya, jadi pemberian nama-nama. Untuk bisa mengelola alam semesta itu harus pemberian nama-nama. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini gambaran tentang perbedaan antara yadkuruna dan yatafakaruna. Tentu saja di sini Nabi Adam itu pasti juga berzikir. Tapi kenapa di Al-Baqarah nggak disebutkan? Ya fokusnya di situ adalah keunggulan Nabi Adam di atas malaikat, sehingga terpilih menjadi khalifah itu adalah kemampuan melakukan encoding, pemberian nama-nama. Jadi kalau encoding itu mengkodekan kan gini kan. Misalkan kita ada kambing. Ini kambing. Ini kambing. Ini kambing. Ini realitas fisik yang terindra. Kemudian di encoding. Kita diberikan nama. Di sini kita kodenya di sini sesuatu yang bahkan sama sekali nggak sama dengan ini. Kambing. Ini kan beda sekali. Ini kemampuan seperti ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh fatwa fil ard. Bahkan yang namanya kambing itu pun tidak sanggup memberi nama dirinya. Kambing nggak tahu namanya kambing. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kalau sahabat kemudian membaca bukunya Sapin ya, ini Sapinnya Sapin hari ini ya, lagi booming. Kemampuan berbahasa itulah yang menyebabkan manusia itu unggul dibandingkan makhluk yang lain. Dengan kemampuan bahasa itu kalau neuron tadi ya, kalau neuron ini memungkinkan kerjasama di dalam satu otak, tapi dengan kemampuan bahasa manusia itu bisa bekerja sama antar kepala, bahkan antar kepala seluas-luasnya tanpa tahu kita bekerja dengan siapa. Itu adalah kekuatan dari bahasa. Makanya tidak aneh ya sungguh tepat ketika kemudian mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad itu berupa adalah Al-Quran berkaitan dengan bahasa. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas tentang yadkurun dengan yatafakarun. Yadkurun dan yatafakarun. Kita akan ambil contoh ekstrem tadi ya. Malaikat itu hanya mengingat programnya saja. Jadi kita bayangkan malaikat itu ya kita nurut aja kayak misalkan batu disuruh jatuh ke bawah. Ya seperti itu. Kayak mobil remote, kayak robot lah. Robot, ya kita lihat di namanya robot. Robot ini hanya bisa mengingat program yang dimasukkan di sini. Dia jalan, dia nggak mikir, tidak ada robot mikir. Kalaupun mikir itu sebenarnya dia kan yang mikir-mikiran, nggak benar-benar berpikir. Jadi yang namanya artificial intelligence ini, itu sebenarnya nggak benar-benar berpikir. Ya, ini robot, kecuali kemudian manusia yang menjadi robot karena merusak fitrahnya. Karena fitrah manusia sebenarnya kemampuan berpikir. Jadi robot itu hanya bisa mengingat, yadkurun, hanya bisa mengingat. Kalau robot yang diingat apa? Ya programnya sehingga dia bisa berjalan. Nah, malaikat yang teringat tentu adalah yang paling diingat adalah dzikrullah. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, sebenarnya pola pikir zikir dan fikir itu sangat alamiah. Berpikir manusia, proses manusia, kesadaran manusia, ya seperti itu, zikir dan fikir. Jadi aktivitas kesadaran manusia ya selalu zikir dan fikir. Selalu kita nggak mungkin berpikir tanpa ada yang diingat. Berpikir baru berpikir. Ini sesuatu yang alamiah. Ya pasti selalu seperti itu. Ini adalah kesadaran kita, ya ini satu kesatuan ya, satu kesatuan kesadaran kita. Masalahnya adalah kita berzikirnya kepada siapa? Seharusnya kita berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikirnya kepada misalkan harta, pujian, tahta dan sebagainya yang diingat seperti itu, ya kita akan
Ya, ini yang berbahaya kan selain Allah ini ya. Selain Allahurillah atau siwahu. Nah, ini yang berbahaya kan sini. Tapi selalu berzikir itu mendahului berpikir. Mari kita perjelas. Misalkan kita yang namanya hukum Newton. Kita belajar fisika misalnya seperti ini. Hukum Newton bahwa hukum Newton itu kan ini saya sering ulang-ulang nih. Apapun jika tidak diapa-apakan, maka tidak apa-apa. Ini diingat saja. Kalau kita mau menerapkan hukum Newton, kita diingat saja, jangan protes. Loh, kenapa seperti itu? Diingat saja, kita zikir saja, diingat saja. Seperti itu. Nah, ketika kita kemudian, loh ini kan ada buku di atas meja, kok dia tidak apa-apa? Oh, berarti kenapa? Ya kita harus ingat ini. Kita kemudian berpikir, menerapkannya di sini. Kita berpikir, apapun jika tidak, ketika ini ada buku yang diam di atas meja. Ini kenapa? Ya kita harus ingat hukum Newton. Apapun jika tidak apa-apa, maka tidak apa-apakan. Oh, tapi kita ini kan ada yang ke bawah. Ada tarikan ke bawah, gravitasi. Loh, tapi kan dia tidak apa-apa. Ya berarti ini harus nol. Nah, jadi selalu seperti itu aktivitas manusia. Selalu berpikir mendahului berpikir. Berzikir itu boleh dikatakan ini tidak berpikir. Kalau kita tidak mungkin kemudian aktivitas berpikir itu tanpa fondasinya lah seperti itu. Fondasinya berpikir yaitu zikir sebenarnya. Dan ini jauh lebih kuat ya. Ini tuh jauh lebih kuat daripada berpikir. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, jadi kalau berzikir ini berkaitan dengan kita melawan, kalau bahasa psikologinya dengan emosional. Hal-hal yang bersifat dengan emosi, atau kalau dalam bahasa Al-Quran ini berkaitan dengan zoluman, berkaitan dengan aktivitas yang dilawan dalam pikir zoluman. Kalau berpikir ini berkaitan dengan jahulan. Nah, ini kan manusia itu menerima tugas sebagai khalifatullah, padahal fa'innahu kana zoluman jahula, padahal manusia itu zolim dan jahil. Dan zoluman ini urusannya urusan tanpa sadar ya, berpikir. Makanya jangan heran ini saya teringat omongannya, ucapannya, dawuhnya Kiai Hasyim Musyadi ketika ada peristiwa Kanjeng Dimas Kanjeng. Sampai seorang dokter namanya Marwah Daud Ibrahim itu kok jadi error ngikuti Dimas Kanjeng. Nah, ini urusannya bukan urusan masalah cerdas apa enggak, tapi urusan berkaitan dengan kejiwaan. Nah, urusan kejiwaan ini urusannya penanganannya bukan dengan berpikir, tapi penanganannya itu dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Benar. Jadi sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini yang sering kali kita kemudian ini ya, kalau kita fokusnya hanya berpikir di otak ini ya kita stres. Jadi fondasi kita kemudian berpikir itu pasti ada yang namanya berzikir. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, kita akan perjelas lebih lanjut berkaitan dengan berpikir dan berzikir. Kalau lebih lanjut di sini antara berzikir dan berpikir, ini ada di sini ada yang namanya prasangka, dzon. Jadi apapun berpikir itu pasti hanya berkaitan dengan prasangka. Iyat tabiuna illa dzon. Apa yang mereka ikuti itu hanyalah dzon, prasangka. Oke, kita perjelas berkaitan dengan berpikir ya. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, kita perjelas berkaitan dengan berpikir. Secara umum, ya berpikir itu bisa langsung ini ya. Berpikir ada yang tidak sadar, spontan. Ada yang berpikir bertahap. Tapi intinya berpikir tadi kan dari sesuatu yang kita tidak tahu, dari sesuatu yang kita tahu, maklum, yang kita tahu atau yang kita anggap tahu, ya. Yang kita tahu atau kita anggap tahu untuk mengungkap yang kita tidak tahu, yang majhul. Yang maklum tuh kita bisa yang kita tahu atau yang kita anggap tahu, ini kan sama aja dengan prasangka. Jadi berpikir itu selalu berkaitan dengan prasangka.
Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, ini yang seringkali tidak tersampaikan. Yang namanya logika itu apa? Yang logika, yang namanya ilmu berpikir ini kan sebenarnya bukan berkaitan dengan kebenaran. Yang namanya logika ini hanya untuk menguatkan dan menjabarkan prasangka. Itu namanya logika, itu sebenarnya seperti itu. Oke, jadi namanya logika itu bukan masalah benar atau salah, tapi konsisten atau tidak dengan prasangka. Jadi namanya logika itu. Jadi ketika kita sebut sebagai sesuatu yang valid, konsisten, itu berarti sesuai dengan prasangka. Di sini ada 3 cara berpikir. Sebelum kita masuk ke titik ba di era Nabi, kita berpikir secara logika itu ada 3. Yang pertama, berpikir yang paling alamiah ya, sebenarnya berpikir paling alamiah. Ide apapun itu muncul dari pola pikir ini. Ini yang paling spontan, yang namanya analogi, kemampuan kita berpikir analogi. Ini seringkali dianggap bukan cara berpikir ilmiah, padahal berpikir kita memulai dari sini. Atau dalam bahasa mantiknya, ini namanya at-tamsil. Kemudian pola pikir yang kedua itu, pola pikir induksi atau al-istiqro kalau bahasa mantiknya. Ini ada banyak ustadz, jadi Arab-Arabin. Al-istiqro. Ikro, ya ini ada hubungannya dengan ikro itu. Induksi. Yang ketiga adalah pola pikir yang namanya deduksi. Pola pikir deduksi. Ini kita akan jelasin ini untuk pengantar memahami ikro ya. Deduksi ini atau disebut sebagai qiyasul mantiki. Ini hanya keren saja ya, keren istilahnya. Sebenarnya ya kayak gitu toh. Kita udah tahu. Oke, kita lihat di sini. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, mari kita lihat pola pikir ini. Pola pikir analogi. Pola pikir analogi itu misalkan seperti ini. Al ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ilmu, kita mengibaratkan ilmu dengan pohon. Al ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ilmu tanpa amal, tanpa penerapan, itu seperti pohon tanpa buah. Coba kita lihat, ilmu dengan buah. Itu sama atau beda? Ilmu dengan buah, coba buah itu kan ilmu dengan pohon. Pohon itu perlu dirawat, disiram. Ilmu sih bentuknya apa? Abstrak gitu kan. Tapi pasti ada titik temunya. Nah, ini dihubungkan, kesamaannya apa? Kesamaannya kalau ilmu tidak ada tindakan, itu seperti pohonnya tidak berbuah. Ingat, tamsil ini sesuatu yang sangat dasar, sangat spontan. Ide apapun itu sebenarnya munculnya dari analogi, kemampuan beranalogi ini. Jadi menghubungkan 2 hal yang tampaknya tidak berkaitan, itu adalah kunci kreativitas. Ini kunci kreativitas. Cuma sayangnya di pendidikan kita itu tidak dilatih. Yang kita anggap sebagai berpikir ilmiah ini, 2 ini. Istiqroi, induksi dan deduksi. Pola pikir induksi itu apa? Pola pikir induksi itu kita mulai dari sebagian, kemudian menyimpulkan keseluruhan. Jadi kita mencicipi, misalkan kita mencicipi jeruk. Ada jeruk 1 kilo. Kita ngecek 1, kemudian kita mengambil kesimpulan jeruk semua 1 kilo itu adalah asam. Nah, itu pola pikir induksi. Ini yang kemudian dikembangkan di ilmu statistik. Satu-satunya pola pikir yang mendatangkan keyakinan, qot'i ya, itu hanyalah pola pikir ini. Yaitu kita mulai dari keseluruhan. Kalau ini mulai dari ini. Mulai dari keseluruhan. Dari keseluruhan kita menyimpulkan bagiannya. Jadi misalkan air di dalam gelas, semuanya air. Kemudian kita dari kesimpulan itu, kemudian kita menyimpulkan ketika kita memegang isinya, oh berarti ini air. Jadi ada gelas isinya air, itu secara keseluruhan. Berarti yang keluar dari gelas itu ya berarti air. Ini satu-satunya berpikir yang benar itu ini. Benar dalam arti mendatangkan kepastian. Kalau yang ini tidak mendatangkan kepastian. Jadi kita misalkan menemukan angsa.
menemukan angsa, melihat angsa semuanya berwarna putih. Di sini putih, di Tegal putih, di putih-putih terus, putih. Kemudian kita menyimpulkan bahwa semua angsa itu berwarna putih. Itu kepastian, itu tidak mendatangkan kepastian. Bagaimana dengan angsa di tempat yang lain, di Australia? Ternyata ada satu angsa yang berwarna hitam, maka pernyataan tadi itu sudah batal. Jadi sama sekali tidak mendatangkan kepastian. Ini yang sains ini tuh andalannya seperti di sini, ini dunianya sains. Sains itu sama sekali tidak berkaitan dengan kebenaran, dia itu hanya penguatan dugaannya saja, tergantung logikanya ini. Yang mendatangkan kepastian ini deduksi ini pola pikir matematis. Matematika itu kepastiannya sangat tinggi karena pola pikir deduksi. Oke, ini pengantar untuk masuk ke Iqra. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini mudah-mudahan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu susah contohnya. Oke, mari kita akan memasuki berkaitan dengan dari Nabi. Ini kan temanya adalah dari Nabi ke Ibnu Arabi. Kita akan coba kita lihat berkaitan dengan pengenalan berpikir tadi, kita akan berkaitan bagaimana seharusnya kita itu berpikir. Bagaimana seharusnya kita itu berkesadaran. Itu seharusnya bagaimana. Sahabat Rikbat, dimanapun Anda berada, mari kita ke bulan Agustus ya. Ke bulan Agustus 610 Masehi. Ya, ini waktunya di Gua Hiro. Jadi ketika Nabi Muhammad itu bersemedi ya, tirakat menyendiri di Gua Hiro, kemudian datang Jibril. Jibril kemudian memerintahkan perintah ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini Iqra, bacalah. Sebenarnya Iqra itu bisa makna yang lain. Ini bacalah, atau sebenarnya makna ini adalah himpunlah makna. Jadi kalau kita membaca, itu kan kebetulan kita menghimpun makna. Misalkan kita membaca novel, ya kita menghimpun makna dari novel itu. Kalau kucing lihat novel nggak ada maknanya, ini himpunlah makna. Atau kalau dalam bahasa yang lebih lugas, ini berkaitan adalah decoding. Jadi perintah Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk decoding. Jadi di balik simbol itu apa? Itu adalah aktivitas Iqra, membaca. Kita tahu kalau perintah yang pertama kepada Nabi Adam adalah ambihum bi asma'ihim. Perintah pertama kepada Nabi Adam adalah encoding. Ambihum bi asma'ihim. Karena ketika Nabi Adam muncul, itu kan realitas belum diberi nama. Realitas belum disandikan. Jadi kalau realitas yang tidak bisa disandikan, ya berarti realitas akan muncul apa adanya, tidak bisa dikelola. Makanya perintah yang pertama kepada Nabi Adam itu encoding. Nah, perintah yang pertama kepada Nabi Muhammad adalah membaca, decoding. Karena ketika Nabi Muhammad ada, ini kan nama sudah bertebaran. Apapun sudah diberi nama, bahkan batu dianggap Tuhan ya. Hubal, Manat, Swalata. Himpunlah makna, decoding. Yang menarik di sini, Iqra, qoro'a ini adalah membaca, kita anggap artinya membaca wes ya. Qoro'a ini adalah membaca, ini sebenarnya perlu objek. Kata kerja yang perlu objek, atau kata kerja fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Jadi kalau misalkan duduk, kalau duduk itu nggak perlu objek. Duduklah, sudah jelas, duduklah, nggak perlu objek. Kalaupun ada, bisa kita kasih keterangan, duduklah di meja, duduklah di kursi.
Berarti pakainya kata keterangan. Jadi bukan objek ya, bukan maf'ul. Membaca, ikro, bacalah. Tapi di sini tidak ada objeknya. Beda dengan misalkan di surat Al-Isra. Ikro, kita bacalah catatanmu, bacalah kitabmu. Itu jelas objeknya, bacalah apa. Di sini, ikro, bacalah, ini tidak ada maf'ulnya, tidak ada objeknya, membaca apa. Ini kalau kita kemudian berprasangka, ini berarti ini Al-Quran itu cacat ya, cacat bahasa. Fi'il muta'addi yang harusnya punya objek, tapi kok nggak ada objeknya. Tapi Al-Quran nggak mungkin salah. Makanya kemudian muncul ilmu balaghah. Kalau nggak ada maf'ulnya, nggak ada objeknya, adalah bacalah apa saja. Bacalah apa saja. Karena tidak ada maf'ulnya, tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bihnya. Tidak ada ini, artinya bacalah apa saja. Kalau bacalah apa saja, berarti bacalah apapun yang bisa dibaca. Bacalah apapun yang dapat dibaca. Nah, ini otak kita ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kita perlu menyingkat. Contohnya kita seperti ini ya. Kalau kita kemudian menyingkat, misalnya tempat duduk yang memiliki kaki. Nah, ini terlalu panjang. Maka kita sebut ini misalkan sebagai kursi. Ya, kita berarti kursi ini adalah ini kan tempat duduk yang memiliki kaki. Ya, kita namakan kursi. Nah, sekarang apapun yang dapat dibaca itu namanya apa? Namanya kita sebut sebagai simbol atau tanda ayat. Ikro, bacalah. Bacalah apa? Bacalah apa saja. Bacalah apapun yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca itu apa? Nah, otak kita tadi kan bahwa Al-Quran itu seperti otak ya. Kita akan melihat apa saja yang bisa dibaca, kita bisa masuk di surat Ad-Dariyat atau Fussilat ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi yang namanya ayat, bacalah apa saja, yang namanya ayat, tanda itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sanurihim ayatina fil afaq. Yang di luar diri kita, fil afaq. Tanda yang fil afaq, yang di alam semesta. Kemudian tanda yang ada fi anfusihim, di dalam diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran atau si pembawanya, ini ada yang mengatakan Al-Quran dari Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu benar. Kita kan juga sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini sangat jelas bahwa apapun yang bisa dibaca itu ada 3 ini. Ini berarti kalau di dalam filsafat namanya ontologinya ya. Apapun yang bisa dibaca, yang dipikirkan itu ini ontologinya. Nah, ini biar susah ya. Sekarang bagaimana cara membacanya? Jadi bacalah apa saja. Yang penting adalah cara membacanya. Cara membacanya. Kita dilihat di sini, membacanya adalah, yang penting cara membacanya adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Menciptakan. Jadi kita boleh membaca alam semesta, yang penting kita mulai dengan zikir, dengan mengingat nama Allah, dengan bismillah. Bismillah itu bagian dari zikir ya. Kita boleh membaca matematika, kebenaran di dalam diri kita, yang penting dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Tapi ada sesuatu yang tidak terpikirkan di sini. Membaca apapun, karena berasal dari Allah, kita harus membacanya itu dengan tauhid sebenarnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah apapun dengan tauhid. Tauhid itu apa? Menganggap bahwa semua simbol yang tadi ini
Ini yang lupa. Makanya ini ya pikiran saya ini ya. Salah satu titik. Bacalah segalanya itu yang tanda itu sebagai satu kesatuan yang tak terbagi. Titik ini. Jadi yang ayat-ayat tadi ini adalah harus dengan satu kesatuan. Kenapa? Itu cara satu-satunya cara berpikir yang mendatangkan kepastian, cara berpikir deduksi. Jadi tauhid jangan di akhir ya, bukan hanya di akhir, tapi tauhid itu sejak awal. Sejak awal kita membaca itu yakin bahwa segalanya itu adalah satu kesatuan. Apapun yang ada di alam semesta, apapun yang ada di dalam diri manusia, apapun yang di suara Tuhan ini nggak mungkin ada kontradiksi. Nggak mungkin ini itu saling bertentangan. Karena ini tuh sesungguhnya itu satu kesatuan. Ini sangat berbahaya kalau kita kemudian menganggap ini ayat-ayat Allah itu hanya mengimani satu, yang ini mengingkari yang lain. Tidak boleh seperti itu. Sejak awal kita membaca apapun itu harus dengan tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat titik buat dimanapun Anda berada, ini tafsir kayak gini namanya tafsir Isari ya. Tafsir Isari itu tafsir yang subjektif, tapi yang penting maknanya itu bermanfaat. Jadi contohnya tafsir Isari itu saya ingat misalkan idenya membuat TOSEM, ya mungkin teman-teman belum tahu yang namanya TOSEM ya, Test of Second Mathematics. Ya ini ketika saya mendengar cerita tentang menterinya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana secepat kilat. Qobla ayartada ilaika tarfuk lah. Kemudian dari situ kita muncul ide TOSEM. Nah, ini hasil dari penafsiran kesan terhadap kisah terhadap cerita Nabi Sulaiman. Nah, ini yang ketika kesan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini yang kepikirnya seperti ini. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah tentu titik ba itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya saya ingin ini yang seringkali kita tidak sadar membaca Al-Quran itu seringkali nggak sadar seperti ini. Ini cara membaca Al-Quran. Coba kalau misalkan kita misalkan ada tulisan seperti ini, proklamasi, ya gini kan, proklamasi ini. Kami bangsa Indonesia. Coba kita lihat di sini. Ini namanya apa? Kita bisa menganggap di sini itu sebagai judul dan sebagai tema. Jadi yang ini tuh hanya menjelaskan. Ini hanya menjelaskan tentang proklamasi ini. Sekarang kalau kita membaca Al-Quran, ini selalu di atasnya itu ada bismillah. Kemudian misalkan di sini ada ayat yang lain, misalnya berkaitan tabat yada abi lahabi watab. Ya. Ini sebenarnya, ini apakah judul atau tema? Judul atau tema? Kita sering menganggap ini bismillah ini enggak ada. Padahal kalau kita kebiasaan kita yang di bagian di sini, ini kan berarti judul atau tema, ini hanya menjelaskan seperti ini. Ini adalah pernyataan umumnya. Kalau kita berpikirnya waras, deduktif, ini adalah menjelaskan ini pokoknya tuh di sini. Kalaupun kita dengan cara yang sama, kalau kita yakin ini Bismillahirrahmanirrahim yang disuruh oleh Nabi Muhammad untuk mengawali surat di sini, Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan asal pasang, ini mengawali ini kan titik awal. Selain itu titik awal ini adalah berarti ketika membaca apapun, ini harus dalam rangka memahami ini. Jadi ketika kita membaca apalagi berkaitan dengan ayat-ayat yang perang, ayat apa ini gimana? Allah itu kejam sekali ya, kita kembali ke sini. Ini yang harus diingat. Ini harus yang diingat. Baru kemudian kita berpikir lebih lanjut, itu cara berpikirnya seperti itu. Kita harus memulai dari
prasangka awal berkaitan dengan apapun, ya kita bersangka bahwa Allah itu adalah Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kemudian ada pikiran yang lain, ya kita harus dibuang. Ini pola pikir membaca alam semesta ya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan tauhid, dan dengan keyakinan bahwa segalanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Termasuk begitu pula kita membaca diri sendiri, membaca Al-Quran. Jadi membaca seluruh tanda itu sebenarnya adalah detail operasional dari Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini ya tentu saja ketika zaman ini yang berkaitan dengan titik ya, ini yang perlu kita ingat bahwa titik itu, ini juga namanya tafsir ini, ketika membayangkan ini berkaitan dengan titik ba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi kita sudah tahu bahwa satu-satunya berpikir yang mendatangkan kepastian adalah berpikir deduksi. La yufidul qat'a. Ini hal yang sangat dasar ya. Qat'a bid-dalili. Qiyasul istiqra'i wa tamsili. Tidaklah bermanfaat pada keputusan yang pasti, yang qat'i, dengan dalil istiqra'i, dengan cara induksi maupun dengan cara analogi. Ini pola pikir yang tidak akan pernah mendatangkan kepastian. Satu-satu yang mendatangkan kepastian itu adalah memulai dari keseluruhan. Itu yang namanya pola pikir deduksi, memulai dari keseluruhan. Permasalahannya ini dulu yang kepikir ketika saya belajar di teknik industri. Di teknik industri itu diajarkan bahwa memulai apapun itu harus dari keseluruhan. Jadi begin with the whole in mind. Jadi mulai dari keseluruhan. Persoalannya, keseluruhan itu apa? Kita tahu kalau keseluruhan segala-galanya itu apa? Ini dijawab secara lugas dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah segala-galanya. Segala-galanya itu kemudian dijelaskan bahwa yang bisa dibaca adalah ada 3. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi ini yang sayang sekali, nggak tahu ini ya, mulai kenapa hal yang sangat dasar seperti ini tuh sering dilupakan. Kita sering menerapkan berkaitan dengan tauhid ya, keutuhan, tapi detail operasionalnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini ya, kalau tauhid kita segala memulai dari tauhid. Kalau berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tafakur, berkaitan yang berkaitan dengan tafakur atau berkaitan dengan Iqra, tafakur ya. Tafakur atau berkaitan dengan Iqra tadi, ya kita menganggap bahwa semua ayat-ayat tadi, yang 3 ayat tadi itu sebagai satu kesatuan. Al-afaq, ini kalau dari luar ke dalam ya. Al-afaq, anfus, fil afaq, fil anfus, dan hu ini sebagai satu kesatuan. Ini cara berpikir satu-satunya yang benar, yang mendatangkan kepastian. Memulainya semua ini sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh tak terbagi. Dan kita tahu karena ini semuanya itu hanya simbol, maka simbol itu sejatinya itu tidak ada. Jadi hakikat yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menganggap simbol tanda itu sebagai ada, jadi kita bayangin ini, ada misalkan simbol masjid, gambar masjid di jalan. Nah, kita kemudian sholatnya di ini gambar masjid. Nah, ini kalau kita nggak bisa sebagai keberadaan ada, ya ini gagal. Padahal ini kan menunjukkan masjidnya. Ini hanya simbol masjid. Simbol itu tidak harus ada. Dan simbol itu tidak berguna kalau kemudian tidak menunjukkan yang ditandai. Jadi ini harusnya ini adalah simbol yang menunjukkan kepada
keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertitik B sebagai pola pikir tauhid itu berarti menganggap apapun yang bisa dibaca, yaitu ayat-ayat Allah, itu sebagai satu kesatuan yang utuh tak terbagi. Kalau kita hanya mengimani Al-Quran, tapi kemudian kita yang lain, ya berarti kita tidak melakukannya sebagai utuh tak terbagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tunggu catatan dan tambahan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ini bagi yang sudah masuk bulan Ramadan dan yang belum, untuk memulainya dengan tauhid, termasuk ketika membaca Al-Quran, itu membacanya sebagai satu kesatuan yang utuh tak terbagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz tadi dan teman-teman semuanya, Bung Sandi, Diwanto, teman-teman. Oke. Matur nuwun. Selamat masuki bulan Ramadan. Ustaz tadi udah ini tarawih. Belum, aku besok. Oke ya, teman-teman ya, sampai ketemu ya, izin. Amin. Matur nuwun, Ustaz. Matur nuwun.